Hari ini siaran radio di Gen FM. Terus hari ini kayaknya mau istirahat sebentar, habis itu nanti sore syuting lagi. Oke, ini kan banyak berita viral, kamu banyak perubahan nih sekarang ya, katanya berat badan naik terus makin glowing gitu. Amin. Emang selama ini usaha yang kamu lakukan apa sih, kalau boleh tahu? Mungkin nambah nafsu, nambah pola makan atau seperti apa mungkin, atau olahraga? Oh, kalau nambah berat badan dengan cara aku nge-gym. Aku nge-gym, terus abis itu olahraga. Aku lagi suka olahraga banget nih, teman-teman. Aku lagi suka pedal, aku lagi suka pickleball, aku lagi suka apalagi jet ski, bultang, nge-gym, golf. Aku lagi suka banget. Jadi semua olahraga kayaknya lagi dicobain gitu. Itu ngatur waktunya gimana tuh dengan banyak banget olahraga? Ngatur waktu ya, kalau golf tuh biasanya pagi atau kayak aku libur sore aku main sendirian driving gitu. Kalau pedal janjian sama teman-teman, bultang juga sama, pickleball juga sama. Kalau nge-gym sesuai aku aja, kayak misalkan aku selesai nih syuting, kalau aku nggak capek banget aku nge-gym, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi pinter-pinter bagi waktu, karena sekarang lagi ngerasa dengan olahraga badanku tuh jauh lebih sehat, lebih kayak nggak gampang sakit, nggak gampang flu, jadinya batuk. Kalau kemarin-kemarin tuh jarang olahraga, kegiatannya banyak, jadinya gampang sakit, dikit-dikit batuk, dikit-dikit pilek, dikit-dikit pusing gitu. Berarti olahraganya tiap hari sekarang? Hampir setiap hari ya, ada aja gitu olahraga yang dijalanin. Kalau pedal tiap hari atau ada hari-hari tertentu? Kalau pedal sesuai sama jadwal teman aja sih. Kayak kalau teman mainnya kapan, aku bisa ikut, ayo. Kalau enggak. Seminggu berapa kali biasanya? Seminggu biasanya 2 ya. Itu kamu pedal kan sekarang yang lagi hype banget. Iya. Kamu bisa dibilang FOMO ikut-ikutan apa emang seperti apa sih? Nah, jadi awalnya aku itu tuh main pedal tuh dari bulan puasa. Justru. Jadi nggak se-hype banget ini. Kalau sekarang kan lapangan udah kayak penuh banget kan. Pas saat itu nggak lagi, maksudnya penuh tapi nggak yang penuh banget gitu. Aku udah main dari puasa waktu itu. Terus gap sebentar karena aku nyobain golf. Terus aku suka banget sama golf, jadi nemuin sukanya di golf. Jadi pedalnya nggak main. Nah sekarang suka banget pedal, lagi pengen pedal banget jadinya. Kalau pola makan juga ini nggak sih, maksudnya ditingkatin nggak sih? Iya, kalau pola makan iya ditingkatin. Terus sebenarnya jadinya bukannya diatur ya, tapi malah nggak sadar gitu, kayak makan ini ternyata banyak banget ya hari ini makannya gitu. Jadi nggak sadar aja sih, bukan yang kayak diatur banget atau minum obat, enggak. Paling minum susu protein gitu. Protein. Tapi konsultasi sama dokter juga atau ngalir aja gitu? Aku sama PT nge-gymku. Jadi dia yang kayak ngasih tahu, karena aku kan dari berat badan aku pernah di titik 33 kilo ya. Jadi itu kurus banget, dan sekarang udah dicapai 44, 43, 44 lah. Berarti naik sekitar 14 kiloan ya? Iya, jangan 10 sih gitu. Nah, 7 ya, segituan lah. Tapi sebenarnya masih kurang dari goals, karena goals aku sebenarnya 50 gitu. Masih ada kurang 6 kilo lagi lah. Itu berarti sekarang masih berusaha untuk naikin sampai ke goals kamu ya? Mau banget, mau banget. Karena masih jauh. Kenapa 50 emang segitu ideal atau? Karena kayaknya cakep ya kalau di kamera tuh 50 pas aja gitu di aku. Nggak pengen lebih juga sih, pokoknya 50 aja paling pas gitu menurut aku. Ya, tapi kan netizen juga takjub, maksudnya dengan perubahan kamu sekarang juga banyak berubahnya dari yang lalu-lalu ya gitu ya. Melihat respon netizen gitu seperti apa, terus semakin glowing juga, kamu ada perawatan juga? Kalau perawatan iya, cuma kayak perawatan simpelnya cewek aja, kayak ya facial mungkin, terus mungkin suntik vitamin C gitu. Itu aja sih, sama skincare sih paling. Lihat respon netizen positif ya gitu. Positif dan seneng sih sebenarnya. Pun kalau emangnya ada kayak ngatain atau gimana, aku bawa ketawa aja lah, kayak aku ngerasa lucu aja. Mereka tuh benar-benar, berarti kan mereka mengikuti perjalanan hidupku banget kan gitu. Tapi emang sekarang untuk perawatannya juga lebih sering nggak sih, maksudnya kayak perawatan wajah gitu, pakai skincare dan lain-lain gitu? Iya, kalau pakai skincare iya, karena benar-benar ngerawat tubuh banget dari muka, badan gitu.
skincare sih nomor satu ya kalau aku, karena kan kita bekerjanya di dunia entertain ya. Walaupun di dunia lawak, kebersihan muka, kebersihan badan tuh sangat penting karena kan yang disorot muka kita gitu. Jadi harus tetap selalu rutin skincarean. Tapi kalau untuk ke dokter kulit atau ke kayak tempat-tempat perawatan gitu, ada jadwalnya mungkin nggak sih? Kalau jadwal nggak ada, aku bukan tipe kalian yang kayak sebulan sekali harus kesana, harus ini gitu. Malah justru suka dimarahin sama dokterku karena aku jarang banget datang ke sana karena ngapain lagi ya gitu, bingung aja. Karena nggak ada yang pengen aku ubah kan dari muka, misalkan botox atau apa gitu tuh enggak, jadinya ya udah. Ini kan kamu udah banyak perubahan nih, bisa dibilang itu kayak pembuktian sama mantan gak sih? Sekarang gua lebih cakep lah gitu. Kalau pembuktian enggak sama sekali, karena kita kayak udah hidup masing-masing aja kan. Cuma lebih kalau kayak gitu lebih self love kali ya, karena udah mikirin diri sendiri, udah sayang sama diri sendiri. Jadi impactnya ke orang tuh jadi auranya juga keluarnya lebih cakep ya gitu. Karena yang aku rasa aku udah fokus sama diriku sendiri gitu. Nggak fokus sama orang lain lah. Ya, tapi kan banyak yang bertanya-tanya nih, kan kamu juga menjalin hubungannya yang sama yang kemarin udah lama banget gitu ya. Ya, kenapa bisa mudahan gitu? Ya maksudnya nggak sampai ke jenjang. Ya mungkin sebenarnya udah nggak jodoh aja sih, udah nggak jodoh. Terus ya juga putusnya baik-baik. Terus mungkin berita-berita di luar sana yang kalau dia bilang dia selingkuh kayak enggak sebenarnya. Ya udah sama-sama dewasa aja sih, jadi nggak mau ngusik kehidupannya mantan juga, karena dia juga bukan dari entertain kan, jadi tidak perlu diusik juga kehidupannya. Dan kita baik-baik juga putusnya ya dengan persepakatan kita berdua bahwa emang kita ya nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Kan yang namanya jodoh juga nggak tahu ya kedepannya seperti apa, tapi buat kali ini kayaknya emang baiknya seperti ini gitu. Tapi benar gak sih kalau kamu lebih dominan dari dia gitu? Katanya kan ada yang bilang seperti itu gitu. Karena kamu sekarang karirnya lagi di puncak gitu, benar gak? Kalau dominan ya aku nggak bisa, dan aku nggak bisa nilai diri aku sendiri lagi gimana dominan dan gimana yang enggak ya. Tapi mungkin kenapa orang bisa memikir dominan karena aku sangat memperlihatkan bahwa segimananya aku independen kali ya. Jadi stigma orang-orang cewek independen ya pasti akan lebih dominan daripada laki-lakinya gitu. Dan biasanya cewek-cewek independen cowok-cowoknya tuh takut sama ceweknya karena se-independen itu gitu. Sebenarnya enggak sih, aku kayak pas sama dia juga ya sama-sama equal aja lah, dia sama aku sama-sama bukan nggak takut ya, tapi saling menghargai satu sama lain aja. Tapi apa karena kesibukan kamu juga atau kesibukan dia, maksudnya sama-sama sibuk lah gitu, Iya. Jadi nggak bisa jalan? Mungkin itu salah satu faktornya juga. Jadi kita nggak bisa nemuin, dia sibuk aku sibuk, kita nggak nemuin waktu yang tepat buat bisa mungkin ngobrol, buat bisa lebih me time dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin di situ nggak nemu kecocokannya kali ya. Jadi ya lebih baik daripada sakit satu sama lain, lebih baik diputuskan aja. Nanti isu yang orang ketiga juga nggak benar? Nggak. Dia mantanku ya baik orangnya, jadi tidak ada perselingkuhan antara kita berdua dan orang ketiga di antara kita berdua, nggak ada. Oke. Sekarang udah buka hati lagi buat yang baru. Atau masih rehat dulu atau seperti apa? Karena habis punya hubungan yang 5 tahun itu kan hubungan yang lama banget ya, terus lumayan lama. Kayaknya kalau cepet-cepet pengen punya pacar lagi enggak sih. Lagi seneng banget single era, lagi seneng banget jomblo, lagi seneng banget kayak fokus sama diri sendiri. Jadinya nanti kalau udah punya, aku lagi ngisi diriku banget. Jadi karena mungkin kemarin kosong, sekarang diisi terus. Nanti kalau udah isi baru bisa nuangin ke orang lain. Nah itu nanti mungkin ada fasenya dimana aku baru bisa membuka hati. Ya ada ini gak sih maksudnya kayak kamu nerapin berapa lama buat membuka lagi gitu, apa setahun atau ini ada nggak sih, atau ngalir aja jalanin aja? Kayaknya ngalir aja ya, kayak kalau di setahun 2 tahun 3 tahun enggak sih, tapi kayaknya ngalir aja. Aku juga nggak tahu, belum ketemu sama cowok yang bisa ngebuat aku kayak gitu suka atau jatuh cinta lagi, jadi sengalirnya aja. Tapi kalau kriteria kamu sih pengennya seperti apa sih? Mungkin pengen dari kalangan entertain juga entertain atau yang dari luar entertain gitu?
Aku pengen bersama cowok yang baik, cowok yang bertanggung jawab, cowok yang setia gitu, cowok yang udah selesai sama dirinya sendiri, terus sayang sama dirinya sendiri dan keluarganya sih ya. Kayak soalnya aku tuh selalu mikir kayak aku perempuan nih yang kalau udah suka dan jatuh cinta sama seorang bakalan seperhatian itu gitu. Jadi harus punya laki-laki yang tanpa dikasih tahu dia punya pemikiran kayak gitu. Tapi kalau untuk dari kalangan entertain atau di luar entertainnya Aku ada enggak kayak- sih, aku nggak mau entertain. Kalau Alasannya bisa apa? enggak ya gitu. Karena aku nggak terlalu suka hubungan yang disorot banget. Kalau hubungan sama entertain kan sama-sama dikenal kan gitu. Aku nggak suka lagi gitu. Jadi aku suka banget hubungan yang private, yang kayak no face no case, yang asik. Itu bahasa anak sekarang aja kayak orang tahu nih kita punya pacar tapi nggak usah ditunjukin banget gitu. Yang kayak gitu tuh aku lebih suka kayak gitu, karena jadinya orang nggak banyak ikut campur kan tentang hubungan kita. Aku lebih suka gitu dari dulu ya, karena mantanku juga bukan dari entertain. Iya. Apa namanya, kalau misalnya kamu punya atau kenal sama laki-laki ini, maksudnya diskusi nggak sih sama mama, maksudnya kita restu gitu, mah ini gimana gitu, kita pendapat gitu. Iya, karena kalau mama tuh temen curhat aku banget ya. Jadi Iya. aku suka kayak mah kayak aku lagi deket nih sama cowok ini, approve gak? Atau kayak kamu suka nggak? Kalau mama kan sebenarnya ngebebasin anaknya ya, anaknya kayak mau sama siapa ya terserah, ya, selagi itu kebahagiaannya. Cuma apa namanya, eh sebisa mungkin ngikutin feelingnya mama. Ya, tapi kan kamu karir udah oke nih, bisa dibilang udah settle Amin, lah amin, ya, amin, terus amin, kayak amin, gitu. amin, amin. Ada keinginan buat nikah muda nggak sih? Enggak. Enggak, jujur enggak ya teman-teman, karena tahun depan juga udah 25 tahun. Mungkin kan stigmanya orang Indonesia kayak 25 tahun harusnya nikah kan. Tapi ini enggak, aku enggak mau nikah cepet. Sedikasihnya aja sama Allah, enggak nutup semua pintu hatinya juga. Tapi ya kalau memang yang jodohnya sudah dapet, ya udah. Dan kalau jodoh yang terbaik aku ikut aja. Tapi harus yang lebih tua ya, atau yang seumuran atau gimana? Nah, itu gimana ya, yang cocok aja sih kayaknya. Kalau yang nyari yang lebih tua pun nggak bisa dilihat dia seberapa dewasanya. Sama juga kalau seumuran nggak bisa kita bilang kalau dia nggak dewasa juga gitu. Jadi ya yang udah ngerti aja sih, kayak udah paham. Soalnya aku bukan tipikal cewek yang pengen ngerubah cowok, bukan yang kayak sama gue dia bisa berubah nih, sama gue dia bisa lebih baik nih gitu. Enggak, aku tipikal cewek yang gue begini, lo gimana? Kalau lo nggak bisa dan gak sesuai sama gue, udah kelar, nggak usah bareng-bareng. Iya. Tapi kalau yang sama yang kemarin udah move on belum sih kamu untuk saat ini? Dibilang move on banget kayaknya belum ya, karena kan hubungannya lumayan berjalan lama. Tapi untuk bisa sembuh, bisa berdamai sama semua keadaannya sudah ya. Mungkin karena kemarin 5 tahun banyak kebiasaan yang mungkin setiap pagi chat morning dan yang lain-lain, sekarang tiba-tiba nggak ada. Ya mungkin kebiasaan-kebiasaan itu aja kali ya yang masih melekat gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya aku oke banget sih. Kayak ya nggak move on banget 100% langsung move on, tapi perlahan. Aku lagi ngerasain rasanya, kalau sedih, kalau lagi ngerasa galau ya galau aja, nggak yang denial buat move on gitu enggak. Terakhir, kamu kan tadi bahas soal karir juga udah oke nih, tapi belum siap untuk nikah muda. Ya. Apakah kamu masih mau fokus untuk urus orang tua juga sih? Orang tua nggak sih? Iya, jujur iya. Banyak yang masih harus aku pikirin, karir, kerjaan, keluarga, baru terakhir cinta. Jadi karena ya balik lagi yang aku bilang, aku pengen ngefullin diri aku, ngisi diriku sendiri dulu yang kosong. Apa ya, puzzle yang hilang dari diri aku temuin dulu, baru nanti kalau sudah siap, sudah menemukan puzzle-nya, baru bisa jatuh cinta sama orang lain. Nah, katanya ayah atau bapak lagi sakit. Iya, papa lagi sakit. Semoga doain teman-teman, semoga papa cepat sembuh. Ya, kondisinya seperti apa dan mungkin sakit apa sih kalau boleh tahu? Sakit apanya aku nggak bisa cerita, tapi semoga sih nggak lama-lama ya di rumah sakit ya. Dan papanya juga sebenarnya nggak yang merasa sakit, yang namanya orang tua kali ya. Jadi dianya juga happy aja. Jadi kita sebagai anak juga nggak ngelihat itu sebagai rasa
gimana gitu kan, kadang orang tua ada yang sedih, ada yang nangis gitu, jadi ke kita anaknya juga sedih. Kalau papa juga happy aja, jadi kita anaknya happy. Udah berapa lama dirawatnya? Papa dirawat baru kemarin sih, jadi baru 2 hari lah. Kalau sakitnya apa nggak ini? Iya, karena jujur aku belum tahu banget signifikan sakitnya apa, dan apa boleh dari keluarga aku dikasih tahu juga. Jadi ya semoga doain aja yang terbaik buat papa dan sembuh. Ya kamu jadi lebih aware ya sekarang dengan kondisi kesehatan papa juga pastinya. Iya, papa mama tuh aware banget sih aku. Gimana mereka kalau sakit ya langsung dibawa ke rumah sakit, penanganan yang cepat, jangan dirasa-rasain dulu. Kan biasanya orang tua dirasain dulu, ini apa ya, ini sakit apa ya gitu. Sekarang kalau sakit bilang sakit, ayo kita ke rumah sakit. Nanti sekarang setiap aktivitas nyempetin untuk rumah sakit. Iya, ini kayak syuting gini, nanti sore aku ke rumah sakit lagi. Tapi untuk kondisi, maksudnya kondisinya oke lah ya, maksudnya bisa ngobrol gitu. Papa tuh sangat bisa berkomunikasi walaupun stroke ya. Papa bisa berkomunikasi dengan baik, masih suka bercanda sama anaknya gitu. Jadi nggak yang kita kehilangan papa banget karena papa sakit stroke sih. Oke. Kemudian